Ces. Ya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang Bapak Ibu yang berada di gedung gereja ataupun yang beribadah dari rumah masing-masing. Bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita telah diundang oleh Tuhan untuk kembali ikut beribadah, untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini marilah kita bersama puji dan agungkan nama Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak disembah. Marilah kita bersama datang ke hadirat-Nya, sebab Dia ada bagi setiap kita. Mari kita bersama nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau ada bagiku. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Inilah setiap kami datang ke hadirat-Mu. Akan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang ajaib, bahwa Engkaulah Allah yang selalu ada bagi setiap kami, bahwa Engkaulah Allah yang selalu menuntun kami, bahwa Engkaulah Allah yang selalu menyertai setiap kami. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, tak usah ku takut, sebab Engkau serta dengan kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapak Ibu, mari bersama satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang selalu menyertai kami. Kami memiliki Allah yang selalu menuntun kami. Kami memiliki Allah yang selalu bersama dengan kami di dalam situasi dan kondisi kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau telah mengundang setiap kami, setiap anak-anak-Mu untuk kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang lawat setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sentuh setiap hati kami, agar kiranya setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu pada ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara pada ibadah hari ini, dan kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan melalui ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Saat ini bersama dengan jemaat di segala tempat dan abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dengan tetap berdiri, mari kita bersama mau angkat pujian kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita kita mau katakan bahwa mari kita mau masuk ke gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Kita mau tinggikan namanya, karena Dialah Tuhan yang baik, anugerahnya yang kekal untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Kita mau katakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya.
puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Sebagai manusia yang masih hidup di dunia, setiap kita pasti memiliki momen di mana kita diperhadapkan dengan godaan untuk kita berbuat dosa. Tetapi sebagai pengikut Kristus, marilah kita terus berusaha untuk menjaga hidup kita. Marilah kita terus berusaha untuk menjaga kekudusan kita. Biar kita minta kekuatan yang daripada Tuhan, supaya pada akhirnya Tuhan mendapati kita tetap setia. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Manaransyah. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi setiap kita. Mari kita bersama persiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Karena selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai setiap hidup kami. Sungguh tak ada yang tersembunyi bagi Engkau ya Tuhan. Tersembunyi yang telah kulihat, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh kita katakan, selidiki kami ya Tuhan, lihat hati kami, apakah masih ada yang perlu Kami perbaiki ya Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan yang punya tangan yang kuat untuk memegang kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Jatuh bangun kami mengikut Tuhan, namun kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Untuk membawa hidup kami mengerti, mengenal akan Tuhan di dalam perjalanan kami dengan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini sifatnya sementara. Namun dengan pengenalan kepada Tuhan, kami dibawa untuk mengerti bahwa kehidupan kami waktunya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika Tuhan memanggil hidup kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami, bukakanlah hati pikiran kami untuk mengerti maksud Tuhan melalui hamba-Mu yang akan Tuhan pakai dengan segala keterbatasannya untuk menjelaskan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik itu Bapak Ibu yang ada di ruang ibadah maupun Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya mengajak saudara membuka Alkitab di dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5.
1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca untuk kita semua. 1 Tesalonika dalam perikop berjaga-jaga ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman-aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari ini tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, minggu ini mengawali bulan Mei, kita akan memikirkan mengenai topik Maranatha atau kedatangan Tuhan kali yang kedua. Hari ini saya mengajak saudara memikirkan tentang mengenal tanda-tanda zaman ya. Ada banyak perikop saudara, nanti saya mengajak saudara juga membaca di dalam Matius, dan ada banyak perikop-perikop yang lain untuk kita singgung saudara di dalam teks pembacaan hari ini. Tetapi hari ini saya mengajak saudara memfokuskan dalam teks yang barusan kita baca di dalam Tesalonika pasal yang kelima ini. Iya saudara, ini arus mudik ya. Saya mendahului dengan arus mudik. Bapak Ibu yang di sini berarti nggak mudik hari ini ya, termasuk saya. Berarti kita ada di sini, kita sedang tidak mudik ya. Bapak Ibu, arus mudik di dalam berita-berita kemungkinan hari ini sebagai puncak arus mudik ya. Arus mudiknya puncaknya hari ini katanya gitu ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, arus mudik yang begitu padatnya padatnya kendaraan di jalanan atau kapal dan juga pesawat terbang, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi transportasi untuk saudara-saudara kita pulang kampung. Yang meramaikan mudik ini bukan hanya teman-teman kita, saudara-saudara kita muslim Bapak Ibu. Ada banyak juga saudara-saudara kita yang bukan muslim juga ikut mudik. Saya kontak teman saya, kemarin dia lagi di kapal feri ya dari Merak Bakahuni, sedang macet-macetnya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan mudik ini berarti, Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, Jakarta sedemikian padat penduduknya ini, termasuk saudara dan saya, adalah Bapak Ibu ternyata bukan penghuni tetap Jakarta. Kita adalah orang-orang pendatang. Sehingga ketika lebaran seperti ini Jakarta itu menjadi lengang Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus. Mobil-mobil kendaraan kalau Bapak Ibu ingin keliling Jakarta tentunya sekarang ini bukan untuk kita mengetahui seluk-beluk kota Jakarta, ingin cepat tahu. Pasti dalam situasi seperti ini karena kita lagi senggang kendaraan-kendaraan yang lain. Artinya Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus bahwa kita ada dalam kota Jakarta ini sebagai pendatang. Enggak semua tapi ya, enggak semua. Kalau Musa Perancis kan memang orang Jakarta ya maksudnya, jadi bukan pendatang. Kalau saya adalah orang pendatang di Jakarta, termasuk Bapak Ibu di sini saya perhatikan beberapa kita pendatang di Jakarta ini. Berarti kita ikut meramaikan kota Jakarta ini, ikut memadatkan kota Jakarta ini dengan kehadiran kita di kota Jakarta ini. Berarti Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, saya dan saudara sesungguhnya bukan di tempat ini aslinya. Kita ada di kampung kita masing-masing, ada di tempat kita masing-masing, sehingga Bapak Ibu semangat orang untuk pulang kampung itu memang luar biasa Bapak Ibu. Punya semangat, kenapa? Karena mereka ingin berjumpa dengan saudara dan bukan hanya ingin berjumpa. Saya ingin tahu bagaimana kampung halaman saya itu, excited sekali Bapak Ibu untuk datang ke sana. Saya beberapa kali pulang Bapak Ibu dengan keluarga, saya juga pernah naik kendaraan. Excited sekali Bapak Ibu di dalam perjalanan itu. Karena saya ingin berjumpa keluarga dan ingin tahu kampung halaman saya itu sangat semangat Bapak Ibu. Karena kita bukan di sini pada intinya, kita itu bukan di Jakarta ini tempat kita sesungguhnya. Tempat kita sesungguhnya, kita sekedar menumpang.
Saudara, kapan kita betul-betul menyadari kalau kita ini bukan orang Jakarta, khususnya teman-teman saya dan saudara bukan orang Jakarta. Dalam situasi seperti ini, ketika kita melihat kota Jakarta lengang, Bapak Ibu, iya ternyata kota Jakarta ini diisi oleh orang-orang yang bukan asli Jakarta. Baru kita sadar. Saudara sadar gak kita ini bukan penduduk dunia sesungguhnya. Kita ini suatu saat nanti akan pulang kampung Bapak Ibu ya. Tapi masalahnya ada Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara dan saya juga punya kampung surga itu? Maksud saya dalam tanda kutip ya saya bilang kampung surga. Kita punya gak hak ke sana? Kita punya akses gak ke sana? Itu persoalannya. Atau jangan-jangan Bapak Ibu kita penghuni tetap dunia. Kita tidak punya akses ke sana. Orang punya kampung, Bapak Ibu dia punya akses ke sana, ada keluarga di sana, ada yang dituju di sana, Bapak Ibu, maka semangat dia ke sana. Tetapi Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harusnya sudah punya akses ke surga itu. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kapan betul-betul saudara menyadari bahwa saya ini bukan penduduk dunia ini sesungguhnya. Saya bukan di tempat dunia ini sesungguhnya. Atau kita ingin selalu berada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar kita semua takut mati Bapak Ibu. Kalau boleh Tuhan saya selama-lamanya di tengah-tengah dunia ini. Saya kemarin ngobrol sama teman saya. Dia ulang tahunnya ke 43. Dia bilang usia saya ke ulang tahun sebelum 40 itu terasa lama. Begitu 40 lewat kok cepat sekali ya katanya. Benar Bapak Ibu, betul gak Bapak Ibu? Ya sudah 40 ke atas. Terlalu cepat ketika kita masuk usia 40 Bapak Ibu itu cepat sekali. Kok ulang tahun lagi ya? Kok ini udah ulang tahun lagi ya, cepat sekali rasanya. Padahal sama Bapak Ibu, itu hanya perasaan kita yang demikian. Artinya saudara dan saya adalah kita sekarang adalah di tengah-tengah dunia sementara ini. Persoalannya Bapak Ibu punya akses enggak Bapak Ibu untuk kembali kepada Bapa itu. Ya sekarang orang pulang kampung dan suatu saat nanti kita pulang ke surga kalau kita punya akses. Nah saudara dikasih Yesus Kristus, kita mengenal tanda-tanda zaman, berarti kita sedang membicarakan Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa dunia ini akan berakhir dalam waktunya nanti itu. Tuhan itu sudah punya agenda terhadap dunia ini, terhadap saya dan saudara. Allah itu punya agenda terhadap saya dan saudara, terhadap semua ciptaan Allah punya agenda tersendiri Bapak Ibu. Kapan Allah akan mengakhiri dunia ini? Kapan Allah akan mengakhiri hidupku dan hidup saudara? Allah punya agenda Bapak Ibu terhadap saya dan saudara. Maka ketika kita memikirkan Bapak Ibu tentang akhir zaman, kita memikirkan tentang akhir zaman ini, tanda-tanda mengenal zaman ini. Bapak Ibu dari zaman ke zaman ada banyak orang memikirkan tentang akhir zaman Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu kalau kita melihat yang disebut dengan pendeta William Miller dikatakan di situ kan. Dia katakan di tahun 1831, dikatakan bahwa dunia ini akan berakhir dalam tahun kesekian. Dia katakan akan berakhir pada tahun 1843. Ternyata prediksinya Bapak Ibu salah total, tidak berakhir-berakhir. Padahal dia sudah banyak pengikutnya, sekitar katakan dalam catatan 100.000 orang mengikut orang ini. Karena dia katakan bahwa 1831 dunia ini akan berakhir. Orang percaya berbondong-bondong 100.000-an orang ikut dia. Ternyata sampai pada tanggal yang ditetapkan tidak kunjung juga Bapak Ibu, sampai sekarang masih. Orang sudah berpikir akan hal itu Bapak Ibu. Seorang pengikutnya bernama Henry Emmons berkata demikian. Saya menunggu sepanjang hari dia katakan. Dan Yesus tidak datang-datang. Saya berbaring selama 2 jam tidak makan menunggu kedatangan Tuhan seperti yang William katakan. Yang William Miller katakan. Tapi tidak kunjung datang. Saya tidak kenal lelah. Tapi sampai pada akhirnya saya sakit dan mengalami sebuah kekecewaan luar biasa. Ya memang kecewa. Ini orang Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus yang kedua itu yang bernama tahun 1956 itu Montanus dari Belgia, seorang Bapak Ibu dia juga mengatakan bahwa akan hadir Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dia katakan dia mendirikan Yerusalem baru di Asia kecil ini. Tetapi Bapak Ibu prediksinya juga meleset Bapak Ibu. Tidak kunjung tiba sampai dengan hari ini. Tahun 200-an Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus 200 Masehi itu ada seorang teolog bernama Hippolytus. Seorang teolog pada itu Hippolytus Bapak Ibu. Dia katakan Tuhan akan datang pada tahun 500. Tuhan nanti dia tahun 200-an dia sudah memprediksi pada tahun 500 nanti Tuhan akan datang 500 Masehi. Tetapi Bapak Ibu ternyata tidak kunjung datang juga.
Orang sudah berbondong-bondong mengikut dia, tidak kunjung datang juga. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, di tahun-tahun ini adalah banyak lagi orang-orang yang memprediksi kedatangan Tuhan. Kita masih segar ingatan kita tahun 1999. Di satu kota di Indonesia ini yang merancangkan begitu, dia katakan Yesus akan datang, ternyata tiba-tiba tidak datang Bapak Ibu. Kecewa mereka, sudah banyak pengikutnya, ternyata belum juga tiba. Masih ingat Bapak Ibu tahun 2012, dia katakan bahwa tanggal 12 bulan 12 2012 itu pas anak saya lahir. Katanya Yesus akan datang. Saya pikir-pikir, ya anak saya lahir nanti Tuhan Yesus datang ya. Dalam hati saya gurauan dengan hati saya, anak saya lahir tuh Yesus datang nanti 2012. Bapak Ibu muncul filmnya waktu itu Bapak Ibu 2012 betul ya. Mengindikasikan bahwa Yesus akan datang, ternyata tidak Bapak Ibu. Semuanya adalah zong Bapak Ibu, kosong Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu hanya orang yang ingin meramalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Memang Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus bahwa kedatangan Tuhan itu, atau pembahasan mengenai kedatangan Yesus itu selalu dibicarakan dari zaman ke zaman Bapak Ibu. Selalu dibahas dari ke zaman ke zaman. Namun juga satu sisi ada banyak orang-orang percaya sekalipun, orang-orang Kristen sekalipun, dia asing dan tidak mau dengar kata eskatologi itu. Tidak mau dengar kata tentang Yesus datang itu. Karena apa? Karena mereka katakan hal itu sangat menakutkan. Karena Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam Matius pasal 24, itu ada banyak catatan Yesus, itu baru pertanda Yesus katakan bahwa akan terjadi peperangan, akan adanya penyesatan, akan muncul Mesias palsu, terjadinya perang fisik antar negara, perseteruan antar bangsa-bangsa, terjadi hal bencana alam dan segala macam. Orang katakan aku menghindari membaca konteks itu karena itu sangat menakutkan. Maka tidak sedikit juga orang-orang yang tahu Alkitab Bapak Ibu, termasuk orang-orang Kristen menghindar ketika membaca teks itu. Kenapa? Karena itu seolah-olah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus bukan hanya tidak memberikan ketenangan, tetapi justru ketakutan. Ada banyak persepsi orang ketika membaca Alkitab, termasuk konteks tentang akhir zaman ini. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan apa? Bahwa akan ada tanda-tanda itu. Artinya sesungguhnya supaya para murid-murid yang sedang mempertanyakan itu kepada Yesus dalam konteks Matius, mereka hidup berperilaku sebagaimana mestinya. Karena Bapak Ibu, nubuatan akhir zaman itu tidak bisa kita baca seperti membaca teka-teki Bapak Ibu. Tidak bisa kita prediksi seperti memprediksi teka-teki. Karena orang memprediksi seperti memprediksi teka-teki, maka terjadilah tadi Bapak Ibu, ada beberapa prediksi tadi yang muncul, termasuk saya katakan tadi tahun 99, tahun 2012 di konteksnya Indonesia. Kenapa? Karena orang membaca akhir zaman itu seperti membaca teka-teki. Tetapi kalau Yesus katakan, Paulus mengajarkan juga, mereka tidak pernah mengatakan bahwa akan terjadi pada hari H, tahun A, tahun B, enggak. Yesus mengatakan bahwa kesiapan kamu akan kedatangan Tuhan, itu yang menjadi poin ketika Yesus ajarkan. Saudara yang dikasih Yesus Kristus, dalam nasihat Rasul Paulus kalau kita baca di Tesalonika tadi, saya ingin saudara fokus di sini. Ketika Paulus menjelaskan kepada nasihat-nasihatnya kepada jemaat Tesalonika, pertama Bapak Ibu saya ingin mengajak saudara bahwa kepastian akan kedatangan Tuhan Yesus itu. Saudara, ini perlu kita pahami. Nubuatan akan kehadiran Yesus kali yang kedua itu pasti sifatnya Bapak Ibu. Ini perlu kita sadari. Nubuatan akan kedatangan Yesus kali yang kedua itu sifatnya pasti. Dalam Alkitab Perjanjian Lama itu Bapak Ibu berisi banyak nubuatan. Kitab Yesaya, Yeremia ada banyak nubuatan Bapak Ibu. Nubuatan tentang apa? Salah satunya nubuatan tentang kelahiran Yesus. Itu sudah dinubuatkan 600-700 sebelum kelahiran Yesus. Itu sudah dinubuatkan. Tergenapi Bapak Ibu dalam Perjanjian Baru. Yesus akan mati, akan bangkit, akan naik ke surga. Itu sudah dinubuatkan. Dan itu tergenapi Bapak Ibu, sudah tergenapi. Termasuk kedatangan Yesus kali yang kedua itu sudah dinubuatkan. Memang sekarang kita dalam fase penantian itu. Saudara dan saya sekarang dalam fase penantian Bapak Ibu akan penggenapan kehadiran Yesus kali yang kedua itu. Kita sekarang dalam sebuah fase penantian yang kita tidak tahu kapan Tuhan akan lakukan. Tetapi yang jelas kedatangan Tuhan itu sifatnya pasti bagi saudara dan saya. Bukan Bapak Ibu Yesus sedang menakut-nakuti. Bukan Yesus sedang berkata sebuah ketidakbenaran, tetapi justru
Kepastian itu akan terjadi. Nah, untuk menghadapi sebuah kepastian itu, Paulus mengatakan demikian. Ya, Yesus itu akan datang seperti pencuri. Dia pasti datang. Itu sebuah yang pasti. Tetapi untuk menghadapi sebuah kepastian itu, kamu harus tahu bahwa Yesus datang itu seperti pencuri. Di saat-saat tidak pernah kamu duga, Yesus akan datang. Tiba-tiba Yesus akan datang. Oleh karena itu pesan Paulus kepada jemaat Tesalonika, supaya kamu tetap berjaga-jaga karena Yesus itu akan datang seperti pencuri pada malam hari. Dia tidak pernah tahu, tuan rumah tidak pernah tahu kapan pencuri datang. Makanya Paulus lanjutkan apa? Dia datang seperti perempuan yang sakit bersalin. Bapak Ibu, khususnya untuk ibu-ibu yang pernah melahirkan secara normal, tahu persis itu bagaimana sakit bersalin. Bapak Ibu, saya punya 2 anak. Saya diberikan kepercayaan. Ketika saya izin dengan dokter yang menolong istri saya, boleh nggak saya temani istri saya di sampingnya? Oh boleh, asal Bapak kuat aja. Bapak Ibu, 2 anak saya, Beris dan James itu ketika dia lahir saya ada di samping istri saya. Saya tahu persis bagaimana teriakan istri saya. Saya tahu persis bagaimana dokter menolongnya. Saya tahu persis, maaf kata ini, betul-betul mengerti bagaimana dokter itu menolong istri saya saat hamil. Teriakan istri saya sedang hamil, saya tahu Bapak Ibu. Karena saya ada di sebelah dia dan dokter itu berikan izin untuk saya. Bapak Ibu, persoalannya bukan pada sakit itu konteksnya di sini. Yang Paulus katakan seperti perempuan bersalin itu bukan pada sakitnya. Tetapi pada kondisi yang tidak bisa pernah ditolak. Kalau bisa ditolak, waktu anak saya kedua itu, istri saya melahirkan anak kedua. Itu karena kata orang tanggal cantik gitu ya, 12, maka dokternya banyak sesar waktu tidur di rumah sakit. Karena istri saya normal Bapak Ibu, istri saya lahir dengan normal dua-duanya. Ketika dokternya gak datang-datang, perawatnya bilang tunggu ya Bu sebentar lagi. Tapi gak datang-datang juga, istri saya udah kesakitan. Tunggu ya Bu, janjinya tunggu-tunggu. Saya pikir andaikan istri saya, besok aja deh saya melahirkan, bisa gak ya? Andaikan bisa, mungkin bisa gitu, LBN gitu ya. Kalau ramai hari ini besok saja deh saya lahirin ya. Tapi itu kan gak bisa Bapak Ibu. Hari itu, saat itu istri saya sedang kesakitan, gak ada pilihan lain Bapak Ibu. Gak ada opsi lain, kau harus bertahan dengan kesakitan itu, menanti dokter menolong dan akan waktunya nanti lahir. Itulah yang dipakai analogi Paulus kepada jemaat Tesalonika, bahwa seperti Yesus datang itu seperti perempuan yang sakit bersalin. Bukan pada sakitnya, tetapi kepada sifatnya itu adalah yang tidak pernah saudara bisa tolak atau tawar-tawar. Yesus itu akan hadir dengan cara dan waktunya. Jadi Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, kehadiran Yesus itu saudara tidak bisa prediksi kapan, namun saudara pun tidak bisa menolak akan kehadiran itu. Itu yang ditekankan oleh Paulus. Kehadiran Yesus datang kali yang kedua itu tidak seorang pun dapat memprediksinya kapan karena dia datang seperti pencuri. Tetapi tidak seorang pun yang bisa menolak seperti perempuan yang sedang sakit bersalin. Gak ada yang bisa menolak. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena dua hal itu dia datang seperti pencuri, namun juga dia datang seperti perempuan sakit bersalin, maka kamu harus apa? Paulus katakan di situ. Sadar dan berjaga-jaga. Ini Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu supaya kita lebih memahami. Karena Yesus datang seperti pencuri yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Dia juga datang seperti perempuan bersalin yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Maka kamu harus sadar. Itu langkah antisipasinya Bapak Ibu. Sadar. Lawan kata berjaga-jaga itu Bapak Ibu. Berjaga-jaga dan sadar itu lawan katanya itu tertidur. Itu ada beberapa ayat di kelanjutannya. Paulus menjelaskan siang, malam, dan tidur segala macam. Karena apa? Karena berjaga-jaga itu adalah lawan katanya tidur. Di dalam Alkitab itu seringkali Bapak Ibu dibandingkan dengan kata berbuat dosa itu manusia itu dengan tentang tidur. Kepada orang percaya misalnya Rasul Paulus menyampaikan perkataan yang sungguh-sungguh. Bangunlah hai kamu yang
tidur di dalam kitab Efesus ya. Dan bangkilah di antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah kamu yang tidur. Bangunlah kamu yang sedang tidur itu. Artinya sadar kamu tentang hidupmu sekarang yang sedang tertidur. Itu maksud Paulus dalam Efesus itu. Jadi Bapak Ibu, karena itu perhatikanlah, lanjutan ayat itu kan di dalam Efesus itu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu harus hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi jelas Bapak Ibu, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika itu, bahwa kamu sekarang sebagai orang percaya kepada Kristus, saatnya kamu bukan mempermasalahkan kapan waktunya Yesus datang. Bukan kamu mempersoalkan hari apa Yesus datang, bukan. Tetapi yang penting bagi kamu adalah berjaga-jaga dan sadar seperti siang. Seperti siang. Sekarang kita di siang hari Bapak Ibu ya. Ada yang gak sadar sini, semua sadar kita Bapak Ibu ya. Tahu ya kita semua. Kalau saya bintang, semua angkat tangan, Bapak Ibu angkat tangan semua. Karena Bapak Ibu dalam kondisi yang sadar. Tadi ketika WL katakan, mari saya undang semua bangkit berdiri, kita bangkit berikan. Karena kita sadar Bapak Ibu. Karena kita sadar. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, berjaga-jaga, artinya sadar tentang kehidupan kita harus seperti apa. Berjaga-jaga itu tahu apa yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan. Itu penutupnya dalam Tesalonika tadi. Sebagaimana Yesus katakan apa? Hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia itu datang pada waktu yang tidak kamu duga. Itu jelas Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus. Nah, kata sadar itu yang berikutnya, itu tadi berjaga-jaga. Kata sadar berikutnya itu adalah menguasai diri dengan tenang. Itu dalam bahasa Alkitabnya. Sadar itu menguasai diri dengan tenang. Maka dikatakan apa? Di situ dikontraskan dengan apa? Dengan orang yang mabuk. Kenapa? Karena orang yang mabuk itu nggak bisa menguasai diri Bapak Ibu. Makanya di dalam Matius pasal 21 ayat 34 itu, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba kamu jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Maka Paulus katakan apa? Sadar itu Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, dalam kondisi yang sadar itu dikontraskan dengan kondisi yang sedang mabuk. Tidak tahu apa yang terjadi di sekitar Bapak Ibu. Tidak mengerti apa yang terjadi di sekitar. Seperti orang yang berpesta pora dalam kemabukan yang dikuasai dengan hawa nafsu. Nah saudara dikasih Yesus Kristus, itu yang berikutnya. Yang ketiga, karena kamu tahu Yesus datang seperti pencuri dan perempuan bersalin itu. Berikutnya kamu hidup di dalam iman. Apa sih maksudnya di sini? Kita tahu Bapak Ibu ya definisi iman itu apa? Kalau Bapak Ibu baca definisi iman dalam Ibrani pasal 11 itu, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi iman. Alkitab mendefinisikan iman demikian. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghidupi iman dalam konteks penantian tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, merupakan pengharapan kita sungguh-sungguh akan Dia nanti akan datang. Pengharapan kita. Iman juga itu berarti mengandung kesetiaan. Iman itu mengandung setia. Waktu kita menantikan kedatangan kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, kita itu setia kepada Tuhan. Itu hidup di dalam iman itu tidak bisa dipisahkan iman dengan kesetiaan. Maka waktu Paulus berkata iman, hidup di dalam iman, kita diminta hidup di dalam kesetiaan kepada Allah yang sedang kita nantikan kedatangan kali kedua itu. Jadi Bapak Ibu, waktu kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, saudara dan saya tidak ada dalam koridor kesetiaan kepada Tuhan. Iman itu berarti Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan kemampuan kita, namun kesetiaan kita kepada Tuhan, itulah iman yang kita hidupi dalam fase penantian kedatangan Tuhan kali yang kedua ini. Bapak Ibu setia. Di dalam penantian ini saudara dan saya akan diperhadapkan dengan berbagai banyak persoalan kehidupan kita. Kesulitankah, tantangankah ada dalam kondisi itu.
Tetapi waktu kita hidup di dalam iman, hidup di dalam kesetiaan itu, berarti Bapak Ibu dikasih Kristus, kalaupun kita diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan kehidupan kita, Paulus katakan apa? Kamu dalam bahasa saya, kamu dalam penantian ini, hendaklah kamu hidup dengan iman atau dengan kesetiaan ketika kamu sedang menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua itu. Jadi Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, iman itu berbicara juga kesetiaan dalam konteks fase penantian ini. Kita menghidupi kehidupan sekalipun ada banyak hal yang tidak sinkron atau tidak pas dengan hidup kita. Tetapi Tuhan minta kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Yesus Kristus, berikutnya saudara, di dalam penantian ini, di dalam kita sedang menantikan kedatangan Tuhan itu, berketopongkan pengharapan. Pengharapan itu Bapak Ibu berasal dari iman tentunya. Kita tahu ya ketika kita membaca Roma pasal 4, Paulus itu menjelaskan tentang apa? Tentang iman Abraham. Pada waktu Abraham itu dipanggil, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus yang Paulus gunakan di dalam Roma pasal 4. Waktu Abraham itu dipanggil, Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Abraham tidak mengerti lagi akan apa yang terjadi di depan. Tetapi karena imannya kepada Tuhan, maka muncullah sebuah pengharapan. Maka iman itu menghasilkan pengharapan. Iman kita kepada kedatangan Kristus kali yang kedua itu menghasilkan sebuah pengharapan akan bersama-sama dengan Dia nanti di surga. Jadi menjadi orang percaya tidak hanya berhenti pada titik kita beriman kepada Yesus, tetapi dalam perjalanan kita hidup berpengharapan di dalam Kristus yang akan datang kali yang kedua itu. Saudara yang dikasih Yesus Kristus, dalam konteks akhir zaman saudara masih ingat nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 19. Itu jelas sekali Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Supaya hidup mereka jangan mengharapkan hal-hal yang sifatnya dunia ini saja. Saya baca Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Apa sih maksud Paulus? Kalau kita hanya menaruh pengharapan kepada hal-hal dunia ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Bapak Ibu paham gak maksud Paulus itu apa? Kalau saya hanya menaruh harapan, waktu sakit Tuhan sembuhkan saya. Waktu ada masalah Tuhan kasih solusi bagi saya. Waktu ada masalah keluarga Tuhan tolong saya. Tapi hanya sekedar berharapan saya hanya Tuhan selesaikan persoalan saya dalam dunia itu. Itulah harapan saya dengan Tuhan. Kalau hanya sekedar itu kita berharap dengan Tuhan, saudara, Paulus katakan apa? Kamu adalah orang-orang yang paling malang dalam hidupmu. Saudara, tegas sekali Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Supaya mereka bukan hanya berharap kepada apa? Kelepasan di tengah-tengah dunia ini saja. Bukan hanya berharap kepada saat ada masalah di tengah-tengah dunia ini saja. Tetapi berpengharapan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan itu. Waktu kita menggantungkan harapan kita bersama dengan Tuhan di tengah dunia ini. Di dalam kekekalan itu. Berarti Bapak Ibu, konsekuensinya apa? Orientasi hidupku bukan hanya kepada kelepasan masalah-masalah dunia ini aja. Betul Bapak Ibu, waktu sakit kita ingin sembuh. Tidak salah kita berdoa demikian. Enggak salah. Betul Bapak Ibu, ketika kita ada dalam masalah-masalah kita berdoa, Tuhan supaya lepaskan saya enggak kuat lagi. Betul, enggak salah. Tetapi Bapak Ibu, kalau hanya itu orientasi kita kepada Tuhan, Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, maka Paulus katakan engkau adalah orang-orang yang paling malang. Jadi orientasi kita sekali lagi bukan pada kelepasan sifatnya di dunia ini saja, tetapi orientasinya adalah kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan. Sesungguhnya harapan kita kepada Kristus jauh melampaui pengharapan-pengharapan dalam dunia ini. Jauh Bapak Ibu. Pengharapan kita kepada Kristus jauh melampaui semuanya ini. Maka Bapak Ibu, janganlah kita berharap kepada Tuhan hanya sifatnya hal-hal lahiriah saja.
itu tidak akan mengubah Bapak Ibu. Kalau hanya kita kepada level itu saja hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita hanya menaruh harapan kita hanya kepada level itu saja. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, Anda dan saya tidak akan pernah Bapak Ibu kita sampai betul-betul menitik beratkan prioritas kita kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu. Andai saya dan saudara, kalau kita menaruh harap hanya kepada level ini saja Bapak Ibu. Masalah hal-hal lahiriah saja. Anda dan saya katakan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tidak akan pernah kita sampai kepada level prioritas kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita berpikir, kalau Tuhan sudah menjawab doa saya cukup. Kalau saya sudah dari sakit sudah sembuh cukup. Kalau saya punya masalah ternyata ada solusi cukup Bapak Ibu. Padahal sementara di dunia ini saudara dan saya hidup hanya 70 sampai 80 tahun kalau kuat, kalau Tuhan izinkan. Pernah kita berharap bahwa setelah kematian nanti, akhir dari hidup saya ini, akhir dari zaman kehidupan saya ini, saya nanti akan bersama dengan Kristus. Sementara Kristus itu sudah memberikan rambu-rambu kehidupan kita di dalam fase penantian ini saudara. Allah itu dalam fase penantian kita sudah memberikan rambu-rambu A, B, C, dan D itu. Tuhan sudah berikan. Kalau kita menyadari saya akan berpengharapan di dalam kekekalan, maka rambu-rambu Allah berikan kepada kita akan menjadi sebuah prioritas yang kita harus tahu dan padanya hiduplah sebagaimana kamu layaknya hidup, Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika. Itu yang dimaksudkan saudara. Saudaraku ini kasih Yesus Kristus. Yang ketiga saudara. Yang tiga. Paulus katakan apa? Kasih. Kalau kita ingat ya, EPK ya, iman pengharapan kasih ya. Iman pengharapan kasih. Yang terbesar apa Bapak Ibu? Kasih. Itu bukan hanya sekedar dianalogikan Bapak Ibu. Pasti ada alasannya kenapa Paulus katakan, kenapa iman pengharapan kasih itu, tetapi yang terbesar adalah kasih. Mengapa yang terbesar itu bukan iman saudara? Juga bukan pengharapan yang terbesar, namun justru kasih yang terbesar. Karena apa? Allah itu bukan iman, Allah itu bukan pengharapan, tetapi Allah itu adalah kasih. Maka Allah itu adalah sebuah kasih, karena itu kasih itu adalah yang terbesar. Maka saya baca di dalam bukunya tulisan Pak Stephen Tong, dalam bukunya Iman Pengharapan Kasih yang terbit beberapa bulan lalu. Dikatakan gini ya, Pak Tong itu memparafrase tulisannya John Calvin. Dikatakan gini ya, iman adalah memasukkan diri kita ke dalam Allah. Pengharapan adalah penglihatan kita terhadap janji Allah. Tetapi kasih adalah diri Allah sendiri dikatakan. Tidak ada yang lebih besar dari kasih itu. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus. Artinya saudara, kasih itu dilanjutkan. Kasih itu tidak egois. Kasih itu bukan tentang diri sendiri. Kasih itu bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kasih itu berkorban. Kasih itu bukan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Bukan untuk menyempurnakan diri tetapi menyempurnakan orang lain. Itulah kasih. Jadi waktu kita di dalam fase penantian ini saudara, iman pengharapan kasih. Kasih itu menjadi gaya hidup kita. Kasih itu didapatkan orang dalam diri kita. Dan kasih itulah yang kita tularkan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita sedang hidup di dalam penantian ini, fase penantian ini. Maka kasih itu harus terwujud nyata. Justru kasih itulah yang mengorbankan diri, menyempurnakan orang lain. Artinya mempunyai kasih itu, kita juga menganggap orang lain itu sama dengan diri kita. Makanya Yesus katakan apa? Di dalam hubungan dengan kasih. Jika engkau tidak menyangka diri, engkau tidak bisa menjadi murid Yesus. Artinya apa? Kita mengedepankan orang lain Bapak Ibu, baru kita itu bisa menjadi murid Yesus. Kita hidup mengasihi orang lain bisa menjadi murid Yesus. Sekarang kita dalam fase penantian ini saudara, dalam fase penantian kali yang kedua Yesus datang ini. Kamu harus hidup di dalam iman pengharapan, kasih itu harus real dalam hidup kita saudara. Harus real dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Di dalam sebuah diskusi saudara, apa sih seorang bertanya,
Apa sih bedanya karunia roh dan buah roh? Ya jelas beda. Karunia roh itu adalah Allah mengaruniakan kepada semua orang percaya untuk melengkapi dia dalam hidupnya sebagai anggota tubuh Kristus. Itu karunia roh. Semua kita ketika Tuhan selamatkan kita, Allah perlengkapi dengan karunia roh. Buah roh apa? Buah roh itu Bapak Ibu, ketika saudara menjadi orang percaya kepada Kristus, bukan opsi ada dan tidak adanya buah roh. Ada berapa buah roh Bapak Ibu? Buah roh ya, bukan buah-buah roh ya, buah roh. Kita jangan salah Bapak Ibu. Yang benar itu adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Itu satu Bapak Ibu. Buah roh itu Bapak Ibu muncul bagi setiap orang percaya. Ketika kita sudah menjadi orang percaya kepada Kristus, maka muncul buah roh, 9 buah roh itu. Itu bukan opsi Bapak Ibu. Itu harusnya muncul bagi saudara dan saya. Jadi saudara, ketika Paulus berkata iman, pengharapan dan kasih, ketika dia sedang berbicara kasih, di sini kasih adalah terbesar. Itu juga merupakan hal yang muncul bagi kita di dalam fase penantian kita kepada Kristus. Itu muncullah dalam hidup kita sebagai orang-orang sudah mengalami pembenaran di dalam Tuhan. Karena itu Paulus katakan bagian terakhir Bapak Ibu, kalau kita baca bagian terakhir ya. Yuk kita baca bagian terakhir. Kalau sudah terakhir, sudah ada kemungkinan selesai Bapak Ibu ya. Terakhir. Kita baca ayat 11. Ayat 11 ya. Karena itu nasihatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangun kamu seperti memang kamu harus lakukan. Jadi setelah Paulus uraikan beberapa hal tadi, Yesus akan datang, seperti ini dia akan datang dan kamu harus menghidupi iman, pengharapan dan kasih. Kamu harus saling menasihati seperti yang memang harus kamu lakukan. Nah, persoalannya saudara, sebagai orang yang hidup berkomunal seperti sekarang, yang Paulus tuntut kepada jemaat Tesalonika supaya kamu saling menasihati. Berarti kalau saya bisa menasihati seseorang Bapak Ibu, tuntutannya apa buat saya? Saya harus melakukan itu terlebih dahulu Bapak Ibu supaya punya power nasihat saya. Saya pinjam nama lah ya, saya pinjam nama ini kan karena Ardi berdiri di depannya di jemaatnya di rumah tahu juga Ardi. Ardi, kamu tuh hiduplah saling mengasihi, saling memberi, saling peduli. Tapi Bapak Ibu, kalau saya Ardi mendapati saya tidak pernah saya lakukan mengasihi, tidak pernah saya lakukan care sama orang lain, apakah ada powernya dalam nasihat saya kepada Ardi? Enggak akan ada powernya Bapak Ibu. Makanya Paulus katakan saling menasihatkan kamu seperti yang memang harus kamu lakukan dalam sebuah komunal jemaat Tesalonika. Sekarang dalam sebuah komunal jemaat di Kosami baru, hendaknya kita saling menasihati akan kedatangan Kristus, hidup seperti apa yang harus kita lakukan. Konklusinya tadi adalah hidup di dalam kasih kita kepada Kristus. Maka saudaraku ini kasih Yesus Kristus. Konklusi dari renungan ini Bapak Ibu, khotbah ini. Saudara perlu tahu, dan saya tentunya, Yesus akan datang dalam jadwalnya Tuhan bagi saudara dan saya. Penafsir katakan Bapak Ibu yang dimasukkan kedatangan Tuhan tentunya ada 2 Bapak Ibu ya. Saudara, Tuhan menjemput saudara secara pribadi. Itu bicara apa? Berbicara kematian kita. Saudara sama, dia akan jemput saudara seperti pencuri, dia gak akan izin dulu. Samuel, besok ya saya akan jemput kamu, kamu siapkan keluargamu supaya tidak terlalu sedih ya. Siapkan istrimu, siapkan anakmu, bilang kepada mereka kalau suamimu kepada istrimu, papamu kepada anakmu pada minggu akan datang tanggal 9 kamu akan saya jemput, engkau tidak akan ada di dunia lagi. Tuhan gak demikian Bapak Ibu masalahnya. Tuhan gak demikian. Tuhan minta kesiapan hatiku dan hati saudara setiap saat. Waktu orang sakit kritis Bapak Ibu, kita katakan Tuhan jangan panggil dulu dia. Saya ingin siapkan dia. Kalau waktunya Tuhan saudara, Tuhan pun gak bisa kompromi dengan kita. Itu seperti sakit bersalin tadi saya maksudkan. Paulus maksudkan. Jadi saudara, yang pasti Tuhan akan datang menjemputmu dalam pribadimu atau Tuhan datang menjemput secara komunal sebagaimana gambaran dalam kitab Wahyu. Tuhan akan datang menjemput setiap orang-orang percaya itu. Yang hidup, masih hidup ini digunakan tubuh yang baru.
dan sudah mati dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan itu. Itulah gambaran kehidupan kita yang akan datang. Maka saudara, itulah pengharapan kita. Kalau saudara hari ini ada kesulitan, saudara hari ini ada penderitaan, saudara, saya dan kita semua sementara sifatnya menderita saudara. Tuhan gak selesai-selesai penderitaan ini sementara. Tapi juga jangan kita terlalu sombong Bapak Ibu ketika kita miliki segala sesuatu. Kita pikir kita orang yang paling bisa. Tetapi Tuhan katakan enggak, kamu tuh cuma sementara doang. Waktunya nanti saya akan ambil. Maka dua ekstrem ini Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu putus asa dalam penderitaanmu. Tetapi juga jangan sombong dengan keberhasilanmu. Karena apa? Sifatnya sementara dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati, mempersiapkan kita untuk memasuki perjamuan kudus hari ini. Mari kita siapkan hati kita memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu kembali kami ingatkan setelah perjamuan kudus nanti mohon tempat anggur dan rotinya Bapak Ibu taruh aja di bawah kursi. Tidak perlu Bapak Ibu keluar pada saat perjamuan kudus masih berlangsung. Kita siapkan pujian perjamuan kudus pada pagi hari ini yang sudah dipersiapkan. Kita nyanyikan pujian tercurah darah Kristus. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saat ini tibalah saatnya kita bersama akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang berada di gedung gereja, para kolektan akan mengedarkan kantong persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan melalui tata cara yang akan tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita bersama naikkan pujian sebab Tuhan baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bersama bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari Bapak Ibu kita bersama satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, kalau pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan
untuk bisa memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kiranya melalui persembahan kami ya Tuhan, kiranya persembahan kami ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya melalui gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus. Kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk beberapa pokok doa syafaat. Saat ini kami doakan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, kaum muslim yang akan merayakan hari Lebaran. Kami berdoa ya Tuhan ya, untuk saudara-saudara, khususnya untuk mereka yang akan pulang kampung, mereka yang akan mudik, kiranya mereka boleh menikmati momen dengan keluarga mereka. Kiranya mereka boleh bersuka cita oleh karena mereka kembali berkumpul, mereka kembali bertemu dengan keluarga yang lama mereka tidak bertemu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keamanan selama masa hari raya Lebaran di berbagai tempat, khususnya di negara kami Indonesia ya Tuhan. Ya. Selama masa hari raya Lebaran, kiranya keamanan tetap terjaga dan tetap kondusif ya Tuhan. Dan Tuhan juga kiranya kami boleh diajar ya Tuhan untuk saling menghormati dan saling toleransi antar umat beragama, khususnya di negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk proses pemilihan majelis untuk periode 2022 dan sampai ke 2024, dan juga untuk pemilihan pengurus komisi. Kiranya kami sebagai jemaat kami boleh terlibat aktif supaya kami juga bisa ikut berpartisipasi untuk memilih demi kemajuan gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia pelaksana pemilihan majelis. Kiranya Tuhan sendiri yang menetapkan orang-orang yang rindu dipakai melayani Tuhan. Dan kiranya melalui suara jemaat, gereja kami boleh tumbuh menjadi gereja yang semakin cinta kepada Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kaum muda di gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus. Kami berdoa untuk para kaum muda yang mungkin masih dalam tahap studi, atau juga kaum muda yang sudah bekerja, dan juga untuk kaum muda yang mungkin masih memikirkan tentang karirnya, tentang masa depannya. Kiranya Tuhan yang menyertai, kiranya Tuhan yang memimpin masa depan hidup para kaum muda di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemuda-pemudi di gereja ini, kiranya setiap pemuda-pemudi di gereja ini dapat berdampak positif bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar, dan juga bagi negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan juga saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami ini adalah manusia yang tidak sempurna ya Tuhan. Kami ini merupakan manusia yang dalam kehidupan kami kerap kali masih bertemu dengan masalah. Kami kerap kali masih bergumul ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang bersama kami melewati segala pergumulan kami. Kiranya Engkau yang bersama kami melewati segala masalah kami. Agar kiranya kami bisa menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kiranya segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Manaransyah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon
Jemaat sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa yang telah menetapkan, merancangkan keselamatan dalam hidupmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menggenapi melalui penyalibannya di atas kayu salib. Di dalam Allah Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan itu dalam hidupmu, yang akan terus memberkati, menolong, menghibur dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Cuma silakan duduk, kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Dan pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati keberlangsungan ibadah kita hari ini. Dan kami menyambut bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali bergabung bersama Gereja Kalam Kudus, mungkin Bapak Ibu lewat YouTube atau Zoom, atau yang hadir di gereja, kami menyambut dengan hangat kehadiran saudara. Kiranya saudara bisa mengikuti ibadah-ibadah dilangsungkan di Gereja Kristen Kalam Kudus setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah dilangsungkan secara hybrid ya. Baik itu ada di gedung gereja, Bapak Ibu mau datang ke gereja maupun bisa ikut dari channel YouTube maupun Zoom. Terima kasih kepada semua pelayan hari ini yang sudah melayani Tuhan, baik itu tim worship leader, tim musik, juga teman-teman tim multimedia, dan semua penata layan hari ini yang sudah mengkoordinasikan pelayanan hari ini, sehingga semuanya bisa berlangsung di dalam pertolongan Tuhan. Minggu depan tanggal 8 Mei firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Irwan Hidayat, dan tetap ibadah kita secara hybrid. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan di gereja, gedung bangku kita masih banyak yang kosong. Bapak Ibu kita sudah tidak batasi lagi usia berapa, tapi silakan Bapak Ibu daftar untuk beribadah. Jadi oma opa yang ingin datang ke gereja silakan, tapi kita tetap membangun daftar supaya kita bisa mendata. Karena Bapak Ibu perhatikan di mall-mall sekarang udah banyak juga oma opa Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan ya, udah banyak juga oma opa di mall. Ya ke gereja kita seluas-luasnya membuka, yang penting kita tetap prokes, jaga kesehatan. Kita tidak boleh lengah, Bapak Ibu selama dalam ruang ibadah, kita tetap dengan prokes yang ditetapkan. Tapi Bapak Ibu masih harap mendaftar supaya nanti bisa diketahui jumlah bangku dan segala macam, itu gunanya untuk kita mendaftarkan diri. Hari ini Bapak Ibu yang ibadah di gereja hari ini 70 orang, yang YouTube ada 42 viewer, yang Zoom ada 21 akun ya. Kiranya kita tetap mengikuti semua langsung ibadah sekalipun Bapak Ibu sedang berlibur di luar kota atau dimanapun, tetap bisa melangsungkan ibadah terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita mengunjungi tempat-tempat yang kita tuju Bapak Ibu ya. Dan yang berikutnya dalam rangka ucapan syukur ulang tahun Hawaii yang ke-28, Komisi Hawaii atau Pemuda akan mengadakan kegiatan peduli kasih, kunjungan ke Panti Asuhan Hati Bangsa di Jembatan 2, Pejagalan, Jakarta Utara pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 10 sampai dengan selesai. Untuk itu Komisi Pemuda atau Hawaii mengajak jemaat sekalian sekiranya ada beban untuk berpartisipasi dengan memberikan donasi berupa sembako, peralatan sekolah, peralatan mandi, mainan, edukasi, atau bisa juga berbentuk uang. Nah bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan donasi dalam bentuk dana, dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera Bapak Ibu, yang juga Bapak Ibu pernah transfer ke gereja, dengan menambahkan angka 28 setiap akhir nominal. Misalnya Bapak Ibu 100 tuh, kalau kita transfer 100 berarti 100.028 itu nominal, angka 28 ujung itu untuk mengetahui peruntukannya. Dan untuk
selain uang, Bapak Ibu bisa memberikan hal-hal yang lain tadi. Kalau Bapak Ibu butuh informasi lebih lanjut, sila hubungi pembina Hawaii, Evangelis Rida, dan juga Ketua Hawaii, Ardi. Yang Ardi itu yang berdiri tadi Bapak Ibu, itu Ketua Hawaii ya. Misalnya Pak Ardi, kalau nanti Bapak Ibu ingin menghubungi beliau untuk hal-hal yang perlu ditanyakan secara teknis. Berikutnya Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, dalam rangka HUT Sinode Kalam Kudus ke-70, dalam rangka HUT Sinode ke-70, dan jemaat kalau hendak memesan kenang-kenangan HUT ke-70, ini bukan gratis ya Bapak Ibu tentunya, ini berbayar Bapak Ibu ya. Seperti kemeja batik, kaos batik, botol minum dan segala macam, Bapak Ibu silakan hubungi TO Gereja. Karena dalam rangka HUT ini, panitia HUT Sinode mendesain baju, kaos, botol minuman. Jika Bapak Ibu ingin memiliki ini, Bapak Ibu silakan hubungi TU Gereja, Bapak Ibu TU Gereja. Nanti TU Gereja akan mengkoordinasikan kepada panitia HUT yang ada di Bandung, Bapak Ibu yang ada di Bandung. Jadi jika Bapak Ibu ingin memilikinya, untuk tahu harganya dan segala macam, Bapak Ibu silakan hubungi Sarah TU Gereja kita. Sekarang kita akan mendengarkan informasi dari panitia pemilihan majelis yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Wijaya. Panitia majelis, saya persilakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Berikut akan saya sampaikan hasil akhir dari formulir usulan bakal calon majelis yang sudah ditutup tadi malam pukul 7. Jadi kita udah sampai ada di poin yang ketiga. Tanggal 27 Maret sudah lewat, tanggal 3 April, 10 April, 17 April, 24 April sampai hari ini sudah ditutup. Dan kita udah masuki tanggal 1 sampai 14 Mei tahap seleksi bakalis. Jadi ini kita sudah tutup dengan hasil akhir adalah kita tahu slide berikutnya. Nah, ini yang bakalis ini adalah jumlahnya 266. Itu kalau kita analogikan seperti kontestan, ya. Yang sebelahnya itu formulir. Formulir itu ada 123 yang masuk ke panitia. Dari 123 itu ada 4 yang double. Seperti yang kita udah umumkan, kalau ada yang double adalah yang terakhir yang kita ambil. Ada 1 yang kita reject. Jadi netnya berapa Pak Agus? Jadi 123 kurang 4 kurang 1 itu 118. Ya. Itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Setelah udah ditutup, jadi nanti kami panitia nanti malam kita ada rapat, kita akan seleksi. Dari 118 itu benar nggak itu sah. Setelah panitia seleksi, panitia akan menyerahkan kepada majelis yang akan men-screening. Bapak Ibu, tolong doakan kami, kiranya kami dapat menyelesaikan jadwal yang telah ditetapkan hingga pada akhirnya nanti tanggal 21 Agustus kita mendapatkan majelis yang baru. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam formulir usulan bakal calon majelis. Dan juga kami minta maaf kalau ada nama yang tidak terdata atau ada nama yang salah. Sekali lagi kami panitia minta maaf. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Agus dari panitia pemilihan majelis. Sebagaimana saya disampaikan Pak Agus, kita doakan terus Bapak Ibu ya, supaya prosesnya bisa berlangsung dengan baik sampai akhirnya nanti. Semua proses ini Tuhan berkati dan nanti Tuhan munculkan nama-nama yang akan melayani Tuhan di kemajelisan periode 2022-2024. Kita berdoa supaya semua proses tahapan-tahapan ini berjalan dengan baik melalui teman-teman di kepanitiaan yang sedang mengerjakan sampai dengan selesainya nanti.
Bapak Ibu, ada beberapa jemaat yang berulang tahun di dalam bulan ini. Saya persilakan untuk disampaikan sebelum kita doakan bersama-sama. Ini warta terakhir. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang Tuhan tambahkan usia di dalam bulan ini. Tuhan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan, baik khususnya di dalam bulan Mei ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah studi mereka, berkati pelayanan mereka, keluarga mereka, kiranya mereka juga terus setia kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk semua rekan-rekan yang Tuhan percayakan memasuki usia yang baru, perjalanan mereka yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat memasuki usia baru buat teman-teman yang akan ulang tahun pada bulan Mei. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.